Pak Haji. Semangat. Ini di bawah, ini gimana ya? Ini di bawah. Ini. Ah, itu ya. Dan sebelah Anda yang suka lemesan. Pakai kameranya api sini. Mana gunting tadi, Pak? Itu guntingnya. Kakak minta tolong gunting. Berapa itu 4 ya? 5 ya? Ini satu-satu caranya. Iya, album cantik. Bawahnya ada saya diapresiasi ada ini Gimana tes ngaku itu Bu Sri? Itu coba tes pasang di ada gunting lagi nggak pakai. Hai. Anaknya ya Pak. Yang paling heboh deh ulang tahun. PP-nya baik, yang memang kawat itu. Saya buat untuk saya upload di blog Luciana. Ini ada tantangannya, jadi setiap hari kami harus menulis. Jadi 30 hari ada piagam biru namanya, kemudian 60 hari ada piagam merah, 90 hari menulis tanpa putus. Kalau 1 hari kita tidak mengaku tulisan, maka kita akan melakukan review. Jadi kumpulan puisi di blog Luciana itulah yang saya rangkum dalam melukis setiap hari. Jadi satu pengunjung yang beruntung akan mendapatkan langsung buku puisi saya yang berjudul Melukis Setiap Hari di Star nomor 8, Lombok Barat 8. Satu pengunjung buku berisi 101 puisi yang saya tulis bersama suami saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pipi yang telah memberikan saya waktu untuk berceloteh di kesempatan ini. Bapak Ibu segenap hadirin undangan yang sangat kami hormati dan banggakan, izinkan saya sedikit berceloteh tentang profil pelajar Pancasila. Saja profil pelajar Pancasila. Ketika engkau titipkan rohku dalam rahim dan kandungan ibu,
Lalu aku terlahir sebagai bayi nan lucu. Maka keyakinanku meluluhkan raguku bahwasanya kau adalah zat yang tak bersekutu. Begitulah iman, takwa, dan akhlakku kepadamu. Kaulah Sang Maha Pencipta. Hanya Engkaulah yang maha sempurna. Kau takdirkan kami agar selalu bersama, bergotong royong, satu rasa, satu tenaga. Meskipun kami berbeda agama, suku, dan budaya, Kau satukan kami dalam Bhinneka Tunggal Ika, menghadapi isu global yang syarat dinamika. Kau ciptakan aku sebagai makhluk bernalar untuk selalu kritis mengungkap salah dan benar, demi Sang Merah Putih tetap berkibar menjadi negeri yang mandiri dan senantiasa tegar. Aku bangga menjadi pelajar Pancasila. Hidup damai di Nusantara dalam bingkai Indonesia merdeka. Akan kugaungkan Indonesia Raya agar menggema di seluruh dunia. Terima kasih. Untuk tahu siapa diriku. Ketika aku harus bersatu bersama mereka, mereka dan mereka, kawan-kawanku yang setia, untuk dapat mampu memberikan sebuah tetes kemerdekaan kepada semua insan, kepada pendidikku, kepada anak-anakku. Karena aku sadar apa yang aku lakukan selama ini bukanlah tujuan daripada pendidikan. Aku memasakkan egoku untuk membawa dia ke duniaku, tapi aku tak pernah tahu apa yang dia mau. Kini aku mengikuti jejak-jejak kemerdekaan untuk para pendidik, menuju merdeka belajar, agar mereka bisa merasakan sebuah ketenangan, kenyamanan dalam dunia mereka. Kodratnya terabaikan sebagai anak-anak, dan kini aku akan mengembalikan kodrat itu ke dalam dunianya. Program Guru Penggerak 2 yang membawaku akan kesadaran akan kebutuhan sebuah kemerdekaan untuk mereka mampu belajar menuju jati dirinya, menuju kodrat belajarnya yang lebih baik yang harus mereka rasakan. Wahai bapak-bapak, ibu guru, bapak-bapak undangan semua, inilah karyaku, aku gelar di sini agar bapak tahu seperti apa aku akan membawa sebuah pembelajaran menuju merdeka belajar. Terima kasih. Yang terhormat Kepala P4TK PKN dan IPS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang mewakili. Merdeka!
Belajar. Guru penggerak Indonesia Maju. Alhamdulillah, satu kali langsung kompak. Nih. Guru dan tenaga kependidikan memegang peranan penting dalam penyiapan generasi muda yang mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah agen perubahan, dan para agen perubahan inilah yang akan menjadi role model dalam upaya mempersiapkan generasi emas bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggulirkan 3 kebijakan besar dalam rangka menyiapkan generasi emas penerus bangsa di era yang semakin global ini. Yang pertama adalah gerakan literasi nasional. Literasi bukan hanya terkait baca tulis saja, tetapi juga terkait informasi literasi teknologi, khususnya digital. Perlu kita ketahui bahwa negara yang mampu bersaing adalah negara yang mampu menguasai teknologi, informasi, sumber daya, dan bisnis. Kedua, pembelajaran abad 21 yang salah satunya diupayakan melalui kurikulum 2013. Terdapat 4 kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap peserta didik, yakni kompetensi untuk berpikir kritis, critical thinking. Kemudian kemampuan berkomunikasi, baik melalui media maupun secara interaksi langsung. Setelah itu kemampuan berkolaborasi dan kerjasama. Dan yang terakhir adalah kreativitas untuk menghasilkan inovasi. Masa depan yang serba tidak pasti dan ditandai dengan perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang mendorong pemerintah melakukan pengembangan kurikulum. Selain kompetensi, pemerintah memandang perlu menguatkan karakter peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa. Ketiga, yang paling penting adalah karakter. Banyak orang cerdas tetapi gagal karena tidak memiliki karakter yang baik. Pendidikan karakter tidak bisa diceramahkan saja, tetapi harus ditumbuhkan dan dibiasakan melalui contoh dan teladan bapak dan ibu guru. Untuk itulah pendidik menjadi kunci keberhasilan program penguatan pendidikan karakter PPK yang digulirkan pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Kemudian yang luar biasa dari pemangku kebijakan di Kabupaten Lombok Barat demi kemajuan pendidikan. Itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan Lokakarya 7 PGB Angkatan 2 ini bisa memberikan makna yang mendalam bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita dapat memperkuat kolaborasi kita untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. 6 bulan berjalan, ini hampir sudah 7 bulan berjalan. Kami berkutat dengan berbagai inovasi pembelajaran dan model-model pembelajaran abad 21. Bapak Ibu guru dan tamu undangan yang saya hormati, selama kami mengikuti diklat pendidikan guru penggerak ini luar biasa, sangat luar biasa kami rasakan. Mungkin apa yang kami dapatkan mungkin cukup untuk diri saya atau anak didik saya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah virus kebaikan untuk kemajuan ekosistem pendidikan di Indonesia. Kami mengikuti seleksi calon guru penggerak ini sangat ketat. Ada 5 tahapan yang kami lalui. Yang pertama itu adalah mengisi CV. Kemudian yang kedua itu adalah IC. Nah, dari IC ini kalau mau dijadikan buku ini, Pak Kadis, Pak Kepala PPTK ini bisa jadi buku ini IC. Luar biasa. Itu menguras tenaga dan pikiran kami. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tes bakat skolastik. Itu hampir 60-70 soal. Itu luar biasa. Seperti soalnya itu ya seperti CPNS. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang kelima itu adalah simulasi mengajar. Nah, ini bagi Bapak kepala sekolah yang sedang mengikuti sekolah penggerak ini akan melalui apa yang kami lalui. Kemudian yang terakhir itu adalah wawancara. Apa yang kami tuangkan di dalam IC itu kami perdalam. Apa benar kami lakukan seperti itu?
Nah, ini membuat kami bangga, sangat bangga dapat mengikuti program yang luar biasa ini. Mana buktinya? Nah, itulah sebuah gambaran dari perjalanan kami. Izin Pak Kadis, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis dan jajarannya telah mendukung program ini. Saya pribadi sangat bersyukur bisa berada di tengah-tengah Bapak Guru hebat di ruangan ini. Kalau mau saya ceritakan tentang perjalanan guru penggerak sesuai dengan apa yang dikatakan MC tadi, laporan guru penggerak mungkin bisa berjam-jam seperti di sini. Namun demikian, apa yang menjadi laporan perjalanan guru penggerak, dan alhamdulillah mendapat dukungan dari Mas Menteri Nadiem Makarim pada saat beliau berkunjung di NTB beberapa waktu lalu. Alhamdulillah sudah ada tanda tangan beliau di sini, termasuk Bapak Bupati Lembaran. Ya, waktu itu alhamdulillah Pak Kadis hadir, Pak Kabit hadir, jajaran Kemendikbud, kemudian Bu Haja Erni dan teman-teman itu hadir, luar biasa. Ini jejak guru penggerak dari bumi, Batu Pacu. Ini sepertinya kalau menurut saya itu ada elaborasi penguatan pendidikan karakter yang bertumpu pada olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Ya. Jadi olah-olah yang disenangi oleh Bapak Ibu. Ya. Itu. Dan entry point-nya adalah guru penggerak itu harus bisa seperti itu ya. Ya. Olah rasa itu kan kaitan dengan, kalau bisa filsafat itu filsafat estetika, yang menjawab pertanyaan yang paling benar itu adalah yang paling indah, itu olah rasa. Jadi kalau sudah mempunyai inner drive ya dari dalam diri sendiri, maka bisalah melakukan perubahan. Oleh karena itu Pemda NTB maupun Dinas Dikbud Nusa Tenggara Barat menyambut baik kegiatan ini ya, walaupun ternyata Loka Karya 7 Pendidikan Guru Penggerak angkatan kedua di wilayah Mitra Provinsi NTB ini hari ini temanya panen hasil belajar. Itulah sebabnya mengapa bisa masuk balik pangkat ke dalam hotel ya, Pak Kabitnya itu apa namanya, karena dia panen untuk menunjukkan bahwa kita panen hari ini. Jadi masuk dia itu, tapi tidak mungkin hotel ini masuk ke dalam balik pangkat itu. Jadi memang kalau kita penggerak itu harus bisa begitu ya, harus bisa berpikir out of the box ya. Jumlahnya calon penggerak di Lombok Barat ini 71 seperti yang disampaikan oleh Bapak Koordinator tadi ya. Kemudian PP-nya 14 ya, 14. Jadi kehadiran guru penggerak di Lombok Barat ini kebetulan kita duluan dengan Mataram, maaf ini ya. Mataram sekarang angkatan ke-3 Pak ya, angkatan ke-3 Mataram, KLU angkatan ke-4, Mataram angkatan ke-4 kayaknya. Yang ketiga itu angkatan ke-3 itu KLU, Mataram dan Kota Bima angkatan ke-4. Jadi kita lebih dulu ya, lebih mendahului satu langkah Lombok Barat ini merasakan bagaimana nikmatnya mempunyai guru penggerak. Walaupun di masa pandemi Bapak Ibu ya, walaupun di masa pandemi kami merasa sekolah-sekolah ini hidup ya, hidup dengan adanya guru penggerak ini. Mungkin sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan namanya guru penggerak. Ciri makhluk hidup itu adalah bergerak ya. Mungkin kalau tidak bergerak Pak Joni bukan hidup namanya ya. Nah ini. Tapi dengan kehadiran guru penggerak ini Pak Koordinator terasa sekali ya,
kami dihidupkan Lombok Barat ini dengan berbagai macam inovasi-inovasi baru tentang dunia pendidikan dalam hal pembelajaran. Jadi kuncinya sukses pembelajaran itu adalah kelas. Kalau kelas sudah bisa diperbaiki, ya, pembelajaran sudah bisa diperbaiki seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman guru penggerak ini, insya Allah, ya, insya Allah dunia pendidikan akan maju. Satu lagi Bapak Ibu, ya, pas datang pas di sini seperti yang disampaikan oleh teman guru penggerak tadi, jadi kita sudah berhasil menyerahkan ada 6 buku kalau tidak salah hasil dari kreasi guru penggerak. Saya menyerahkan langsung kepada Mas Menteri waktu itu, dan 6 buku itu sudah ditandatangani oleh Mas Menteri. Beliau sangat yang gembira menerima itu. Ini hasil guru penggerak katanya, alhamdulillah. Nah itu kita sudah menunjukkan hasil-hasil. Saya yakin sekarang ini panennya hari ini untuk hasil belajarnya lebih banyak lagi kayaknya, ya. Karena itu 1 bulan yang lalu kita baru menyerahkan 6 buku. Juga kita sudah sempat serahkan ke kepala daerah, yaitu Bupati, hasil dari guru penggerak ini. Jadi ini informasi tentang guru penggerak yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, Bapak Ibu, Lombok Barat itu terdiri dari 10 kecamatan. Di 10 kecamatan itu tersebar SD dan SMP banyaknya 428. Yang rinciannya adalah 358 SD, itu negeri dan swasta. Nah, kemudian ada 60 atau 70 SMP, 41 negeri, 29 swasta. Nah, ini data kami yang ada di Lombok Barat. Jadi tersebar di 10 kecamatan. Nah, untuk pengelolaan tenaga guru yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yang negeri itu baru 2.860. Sedangkan yang kita butuhkan guru untuk mengelola SD, SMP itu Bapak Ibu itu sekitar 4.627. Kita masih kekurangan guru sekitar 2.000 lebih. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan diadakan P3K ini bisa kita juga mendekati mendekati untuk pemenuhan standar pembelajaran untuk guru. Jadi P3K kemarin alhamdulillah, ya, sudah sepertiganya yang lulus dari 2.401 pendaftar yang ada di Lombok Barat, sudah lulus 658 orang. CPNS yang ada tadi itu sekitar 2.860, baru terrekrut menjadi calon guru penggerak itu hanya 71, seperti apa bahasanya Pak Koordinator tadi. Jauh, artinya Bapak Ibu yang angkatan 2 ini untuk menjadi guru penggerak ini PR-nya atau bebannya di pundak Bapak Ibu itu sangat berat, ya. Akan mengibaskan ilmunya ke 2.860 orang. Tadi Bapak Koordinator Pak Muji pakai pantun, saya juga mau pakai pantun ini, ya. Saya bacakan aja pantunnya, tidak saya hafal, ya. Beli baju dilempar, tahu lempar, ya? Ya. Dapat juga dibeli di Pelabuhan Merak. Pendidikan akan maju di Lombok, ya, berkat kiprah guru penggerak, ya. Nah, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lokakarya 7 pendidikan guru penggerak pada hari ini kami nyatakan dibuka. Demikian pada Lokakarya 0 dulu, ya, dengan Bapak Ibu guru yang ada, Bapak Ibu kepala sekolah serta calon guru penggerak pada Lokakarya 0 ya, berapa bulan yang lalu. Segala puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas rahmatnya yang telah diberikan sehingga kita bertemu kembali
Yang kedua, mari kita panjatkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan merenung, kemudian dengan kesadaran sosial. Merakit botol ini di sini tempat kuncinya, yaitu bagaimana supaya benar-benar kuat. Dan rahasianya yang pertama kita buat yang 9 dulu, karena membutuhkan untuk mengisi itu dengan penuh itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, jadi tidak cocok harganya, mungkin 5 juta atau 10 juta baru pas gitu ya. Nah, tanpa diisi dengan itu pun, dengan ini pun sudah sangat kuat sekali. Beban yang ditahan oleh ini saja bisa sampai 150 kg. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu guru penggerak ini kiatnya untuk bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain? Karena selama ini kan kita hanya MGMP, guru PKN, ya guru PKN, guru matematika. Sekarang ini bagaimana dia bisa mengajak, kata langsung dulu, supaya berkolaborasi sehingga terbentuklah di saat itu nanti komunitas guru itu untuk bisa berbaur semuanya seperti iya. Terima kasih, kami sudah menangkap Pak Kepala. Tertarik untuk bisa dikembangkan di sekolahnya, saya siap untuk diundang berkolaborasi dengan sekolah Bapak. Terima kasih. Karena waktu mungkin kami cukupkan, kami kembalikan ke... Jadi Pak Kasih sudah bergeser ya, beliau sudah kasih ya. Saya dulu 2 tahun lah di bidang tugas SD SMP ya, sehingga sering ketemu sama kepala sekolah, ibu kepala sekolah. Sekarang udah balik ke ya, ya sebagai koordinator kawas. Jalan-jalan lah kerjaannya lagi. Alhamdulillah bertemu kembali di kegiatan ini ya. Jadi waktu saya masih di bidang juga dulu, sekolah penggerak, guru penggerak ini sudah kita mulai sosialisasi ya, bahkan sering mewakili waktu itu kepala dinas untuk rakornya di Denpasar, macam lah. Dan sekarang sudah terwujud. Nah, tapi itu masa lalu ya. Tapi saya tertarik dengan sistem belajar modulnya, ya, kemudian produk yang dihasilkan. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah diintegrasikan produk ini dengan muatan pelajaran lainnya? Ini kan produk ya. Kalau diintegrasikan, tentu saja dengan mata pelajaran ekonomi atau IPS ya. Jadi dari segi ekonomi, nah, dirancang itu produksinya, terus distribusinya, terus siapa ya. Nah, jadi dihitung masaran ya. Mungkin ke sana ya, diintegrasikan. Gitu Pak. Ya. Terus ke mata pelajaran yang lain juga termasuk IPA fisika ini masuk ya, anak udara. Ya, terima kasih Pak.